Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Hari ini kami bermain tentang IoT atau Internet of Things untuk mengendalikan lampu UV dengan menggunakan baterai DC 12 volt dan dikonverter menjadi AC 220 volt. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar gak ketinggalan informasi atau tutorial selanjutnya. Oke, ini bahan-bahan yang kami gunakan untuk hari ini. Jadi nanti kami akan bagi dua. Yang pertama mengendalikan relay ini dengan menggunakan IoT atau dengan menggunakan koneksi internet dengan dua modul. Yang pertama ini modul relay, yang kedua ini modul Wemos D1 mini. Jadi modul pakai ESP8266. Yang kedua ini ada modul inverter dari DC 12 volt ke 220 volt AC. Jadi ini modul inverter 150 watt. Kemarin sempat cari-cari inverter yang kecil, yang fisiknya kecil dan bisa nanti dipakai untuk keperluan untuk menyalakan lampu UV. Sebelumnya saya juga mempunyai inverter yang biasa dipakai di mobil, inverter mobil sama ini dari DC 12 volt ke AC 220 dengan daya 150 watt tapi segede ini. Kalau ini 150 watt tapi sekecil ini. Jadi nanti kita buktikan apakah ini mampu untuk menyalakan lampu UV yang 40 watt. Oke, sekarang kita solder dulu. Jadi di relay ini sebenarnya kita cuman butuh satu channel, cuman karena kami adanya hanya dua channel, maka kami gunakan yang dua channel. Jadi nanti kita pakai pin I/O dari ESP ini, yaitu kita pakai pin D1. D1 kita solder ke in 1, kemudian ground kita solder ke ground, 5 volt kita solder ke VCC. Jadi cuman menggunakan 3 kabel. Oke, mari kita solder. Oke, sekarang kita solder. Jadi saya sudah siapkan 3 kabel jumper, yaitu merah, hitam, sama kuning. Merah nanti dapat 5 volt, hitam atau coklat dapat ground, dan kuning dapat data 1 atau D1. Jadi 5 volt kita taruh di VCC, ground kita taruh GND, dan D1 kita taruh di in 1. Oke, jadi untuk wiringnya seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba nyalakan modul Wemos ini atau modul ESP ini, kemudian kita coba kendalikan dengan menggunakan handphone. Jadi kita install dulu aplikasinya di handphone, kemudian kita kendalikan dengan menggunakan handphone. Oke, sekarang kita program ya, jadi tinggal nancepin aja untuk programmingnya. Saya sudah siapkan programnya, nanti teman-teman bisa langsung lihat di deskripsi ya untuk programnya. Jadi untuk pemrograman aplikasi IoT ini sangat sederhana, menggunakan Arduino untuk IDE-nya. Terus yang perlu dilakukan adalah menginstal aplikasi Blink dulu di handphone, kemudian membuat projectnya. Jadi setelah membuat project nanti otomatis akan mendapat autentikasi atau out. Jadi kode yang dikirim di email itu dimasukkan ke dalam program Arduino, kemudian disambungkan ke SSID WiFi yang ada di rumah sama passwordnya. Habis itu tinggal di pemrogramannya tinggal ditulis blink.run. Oke, langsung kita upload. Kita pilih dulu untuk boardnya Wemos D1R1 karena kita pakai Wemos, kemudian portnya COM sesuai dengan laptop masing-masing. Kalau settingannya ini saya belum merubah, jadi ini defaultnya ketika saya milih Wemos D1R1. Oke, langsung di upload. Kalau sudah selesai,
kita langsung buka serial monitor untuk melihat apakah connect dengan Blink yang sudah kita buat. Jadi ini connected WiFi, connecting, terus connected to Blink seperti ini, terus statusnya ready. Berarti Wemos D1 mini ini sudah connect ke aplikasi Blink yang sudah diinstal. Oke, sekarang kita membuat project di Blinknya. Tadi saya sudah create project, terus sekarang kita tinggal menambahkan button on off di sini ya. Jadi button ini nanti fungsinya memerintahkan perintah menyalakan relay yang sudah disambungkan tadi. Jadi caranya mudah, cukup ya, kita tekan tombol plus, kemudian kita pilih button. Setelah button dipilih, baru kita sambungkan pinnya. Kalau ini tadi kan pakai pin D1, maka di sini tinggal milih pin digital D1 kemudian OK. Nah, button ini tadi kalau relaynya adalah active low, maka untuk buttonnya ini kita pilih dari 1 ke 0. Oke, mode switch. Setelah itu kembali. Nah, kita coba dulu, kita play, tekan tombol segitiga di kanan atas. Nah, ini sudah nyala ya, sudah nyala on, terus kita mau off kan, off, on, off. Jadi bisa saya tampilkan langsung jadi satu, on, off, on, off, on, off, off, on, off. Sekarang kita masuk step selanjutnya, yaitu mencoba inverter ini. Nanti kita kasih tegangan 12 volt dari baterai atau dari aki, terus kita lihat outputnya apakah bisa 220 AC. Jadi nanti kita nyobanya pakai avometer terlebih dahulu ya. Oke, mari kita solder untuk yang inverter 150 watt 12 volt DC ke AC 220 volt. Kembali ke meja solder. Ini ada VCC, ada GND, ada K, ada SW. Tadi saya sempat lihat tutorialnya orang untuk menyalakan inverter ini, K harus disambung ke SW, tapi saya belum nyobanya. Jadi nanti kita coba dulu tanpa disambung, kita lihat outputnya apakah 220 atau berapa. Kita ukur di sini ada V0, V1, V2. Ini fungsinya apa nanti kita cari tahu. Kemudian kalau sudah, kita coba disambungkan K ke SW. Biar nyoldernya nggak susah, saya solder dari belakang. Jadi sudah saya sambungkan, kita coba pakai aki. Oke, sudah saya siapkan aki atau baterai 12 volt, baterai kering, terus ini ada multimeter. Jadi nanti kita cek apakah keluaran output dari inverternya itu bisa 220. Nah, sebelumnya kita cek dulu untuk tegangan DC, tegangan yang dikeluarkan oleh baterai ini atau aki ini berapa volt. Nah, ini 2, kelihatan. Baterainya ini 12,8 atau 12,7, jadi masih dianggap 12 volt. Nah, kemudian ini inverternya kita sambungkan hitam sama merah. Nah, kita coba ukur ke AC. Ternyata nggak keluar. Mungkin bener di tutorial yang saya lihat SW harus disambungkan ke K, jadi kita jumper dulu untuk SW ke K. Nah, ini saya sudah sambung dari SW ke K, jadi kita lihat apakah ada efeknya. Ada
ada LED yang nyala di dalam modul inverternya. Ini mudah-mudahan sudah bisa connect, sudah bisa mengeluarkan tegangan sesuai yang diinginkan. Kalau disambungkan ke V1 keluarnya 30, kalau ke V2 keluarnya 150, kalau ke V3 keluarnya 240, V4 280, V5 300. Wow, sangat tinggi sekali ya. Jadi nanti kita pakai ke yang V3 ini ya, 240 ini ya, untuk tegangannya. Oke, sekarang kita coba. Sekarang kita gabungkan antara modul inverter ini dengan modul IoT untuk mengendalikan relay ini. Jadi tadi yang switch sama K ini kita manfaatkan sebagai saklarnya ya. Jadi saklarnya ini nanti dikendalikan oleh relay. Nah, karena kita pakai D1 atau relay 1, maka yang dipakai ini. Yang kita pakai itu adalah common sama normally open. Switch sama K disambungkan ke sini. Oke, sebelum kita pasang yang AC outputnya 220 ke ini, ke elektronik balas atau trafonya UV, kita pastikan dulu kalau rangkaian ini benar. Oke, kita sambungkan positif ke positif, negatif ke negatif. Oke, sudah. Sekarang kita nyalakan, kita on kan. Oke, udah nyala. Terus kita ukur sekali lagi, cuman pastikan aja untuk dapat 220 itu V0 ke V berapa. Nah, V3 ini 252, V2 ini 150 ya, kita pakai V3 aja sementara untuk mendapatkan 220. Nah, untuk mematikannya juga kita menggunakan ini. Jadi nanti enaknya itu bisa dikendalikan dari jarak jauh, karena lampu UV kalau saya baca-baca itu berbahaya untuk mata sama untuk kulit. Di kasusnya juga ada seperti itu. Oke, nanti nyobanya saya di ruangan sini. Kemudian nanti karena UV ini terlalu sensitif ya, jadi saya nanti nyobanya dengan pintu tertutup dan saya kasih kamera di dalam ruangan ini. Oke, kita rakit dulu sebelum dicoba. Untuk lampunya sendiri saya menggunakan Philips TUV 34 ya. Jadi UV ini beda dengan neon yang lainnya. Kalau UV ini transparan isinya. Sedangkan output dari trafonya atau balasnya itu sudah ada kabel panjangnya seperti ini. Jadi tinggal ditancapin ke ujung-ujungnya lampu UV-nya. Sebelum disambungkan ke baterai, kita off-kan dulu ini ya. Sudah off. Kita cek dulu on, off, on, off. Nah, kita sambungkan terus pintu kita tutup. Kita nyalakan dari sini ya. Sekarang kita coba langsung V0 sama V5 ya, apakah nyalanya lebih terang sempurna atau enggak. Karena di datasheetnya itu V0 sama V5 itu keluarnya 220 volt, tapi itu kita ukur keluarnya 300. Jadi saya nyari amannya dulu ke V3.
kita coba lagi. Oke, tadi kita pakai konverter terus nyalanya seperti itu ya. Terus kita sekarang coba langsung sambungkan dengan AC 220 karena ini balasnya atau elektronik balasnya ini atau trafonya ini langsung 220 sebenarnya. Jadi kita coba bandingkan apakah memang benar nyalanya itu kayak tadi ya, agak setengah redup, atau memang karena inverternya ini nggak kuat untuk digunakan untuk mengendalikan UV. Kita coba lagi dengan prosedur yang sama. Oke, jadi kita coba lagi dengan prosedur yang sama di dalam ruangan, terus kita kendalikan dari luar. Oke, itu tadi tutorial teman-teman bagaimana mengendalikan on off-nya lampu UV dari jarak jauh dengan menggunakan Internet of Things, dan kita sempat coba dengan menggunakan dua metode. Yang pertama pakai baterai, terus kita kasih inverter, dan selanjutnya kita coba langsung pakai listrik atau AC 220. Oke, share tutorial ini apabila dirasa bermanfaat, dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Dadah.